Kita coba mengulik ini atmosfer semalam pertandingan Indonesia versus Jepang itu seperti apa sih? Kalau langsung sama lihat TV kan beda soalnya ya. Kita coba tanyakan Bang Ege seperti apa? Ya, selamat pagi Maria, selamat pagi Vita dan para pemirsa. Kebetulan sempat ada di Doha dan tadi malam sempat lihat di Stadion Altumama ya. Ya, luar biasa, boleh dikatakan penonton kita sangat banyak, tentu saja sangat antusias juga. Pakaiannya semua unik-unik lah, ada pakaian Hansip yang berfoto bersama dengan saya. Pokoknya segala yang unik-unik ada, pakaian dari Papua, ada yang khusus membuat baju dengan tulisan Indonesia sebelah. Nah kalau ada foto-fotonya ditampilkan pasti banyak yang lucu-lucu. Tapi yang jauh lebih penting memang kemarin itu sangat banyak yang berharap kalau bisa kita mencuri poin ya. Jadi seri saja misalnya melawan Jepang dan itu seperti walaupun kita kebobolan gol cepat ya ketika Ueda itu Jepang mendapatkan penalti dan diselesaikan dengan baik oleh Ueda ya pada menit ke-6 itu. Dan saya kebetulan pas di belakang ini ya, gambar ini ada Sintayong dan kemudian melihat pasti bagaimana Sintayong mencoba segala macam cara sampai terakhirnya itu memasukkan Elkan Bagot. Jadi kalau dilihat dari antusiasme para penonton Indonesia, kemarin Anda tahu sendiri Ultras itu ada persis di belakang gawang Indonesia ya pada saat Ueda harus mengambil penalti dan kemudian walaupun kalah 1-3 sampai terakhir kami masih kumpul sama-sama di Souk Waqif ya dan masih terus menyanyi antara lain mengatakan menang, kalah atau seri itu tetap setia pada Garuda. Jadi antusiasmenya luar biasa dan rasanya perjuangan tim kita di lapangan juga luar biasa karena Anda tahu ya yang dihadapi adalah Jepang yang juga tidak mau ternoda penampilannya. Ini waktu sama-sama di Souk Waqif ya, malam harinya ini tentu saja seperti biasa di samping bendera merah putih kami juga membawa bendera Palestina. Ya, silakan Maria dan Vita. Ya Bang Ege, tapi begini Bang, oke lah kita mengakui kekalahan semalam dari Jepang begitu ya. Tapi bagaimana kalau Anda melihat, karena optimisme tentu masih ada di hati kita semua, di benak kita semua. Untuk Indonesia ini timnas kita bisa lolos ke 16 besar meskipun harus menunggu 2 pertandingan lagi kan Bang Ege? Peluangnya seperti apa? Ya, jadi hari ini jam 18.30 waktu Indonesia atau pukul 14.30 waktu Qatar, serta nanti jam 22.00 ya waktu Indonesia atau jam 18.00 waktu Qatar, itu kita menunggu 2 pertandingan. Pertandingan pertama itu Bahrain ya akan berhadapan dengan Jordan dan kita berharap bahwa Bahrain ini bisa, ini suatu harapan yang harapan dalam sepak bola boleh begitu ya. Bahrain kalah dengan selisih 3 gol dari Jordan. Atau kemudian pada pukul 22 masih ada harapan lain yaitu Oman jangan menang lawan Kirgistan. Jadi kalau dia seri nggak apa-apa gitu. Jadi kurang lebih sederhananya buat para pemirsa hitung-hitungannya dari pool E dan F yang akan bertanding nanti. Pertama kita menyaksikan bahwa semoga Bahrain itu bisa dikalahkan oleh Jordan. Kita tahu Jordan mengalahkan Malaysia 4-0, sementara Bahrain cuma mengalahkan Malaysia 1-0. Jadi kalau dari hitung-hitungan itu ada harapan Bahrain misalnya kalah oleh Jordan dengan selisih 3 gol. Pada saat yang lain kalau nanti harapan kita di jam 18.30 belum tercapai, kita tunggu lagi di jam 22.00 yaitu Oman melawan Kirgistan. Nah kalau Oman itu, yang penting Oman jangan menang ya. Kalau seri saja itu juga boleh, dan sebagaimana kita ketahui memang Kirgistan ini tim yang paling lemah ya, dia kalah dari Saudi 0-2, dari Thailand juga 0-2. Nah di sini juga makin sulit juga Maria dan Vita ya. Ya kita berharap mereka seri, walaupun kita tahu Kirgistan adalah tim yang paling lemah dari pool tersebut gitu. Iya, optimismenya kita jaga lah. Ya, optimismenya kita jaga. Tapi kalau kita lihat misalnya permainan kita misalnya dibandingkan dengan Vietnam dan juga Irak tuh sebelumnya seperti apa Bang Ege?
Oh iya, tentu saja kita mengatakan bahwa ini banyak kemajuan dibandingkan pada waktu kita uji coba sebelumnya ya, 3 kali kita uji coba dengan selisih gol yang cukup besar ya. Nah, pada waktu tampil ini kita memberikan harapan dalam arti kita selalu berhasil mencetak gol ya. Sebagaimana kita ketahui melawan Irak kita berhasil juga mencetak 1 gol dengan skor 3-1. Kemudian dengan Jepang pun kita masih bisa mencetak gol 3-1 juga ya, yang waktu dengan Irak itu melalui Marcelino. Yang terakhir kemarin ini yang sedang Anda lihat itu adalah gol Sandy Walsh. Kemudian tentu saja kita tahu gol penalti Asnawi pada waktu melawan Vietnam. Jadi ada perkembangan dari tim ini. Namun memang pada waktu ini kita memang berada pada pool yang sangat cukup sulit ya, karena Irak bersama dengan Jepang, kemudian tuan rumah Qatar serta Australia, tentu saja ada Korea juga adalah tim-tim yang diunggulkan. Ya, Bang Ege, menarik juga ya pengamatan Anda tadi. Tapi penasaran kita ya kalau kemudian Anda kan menyaksikan secara langsung tuh di lapangan. Bahkan terima kasih juga kami dapat beberapa gambar secara langsung dari Anda, Bang Ege. Anda tepat berada di belakang Sintayong ya semalam ya. Sempat mendengar tidak sih? Karena kan ini laga pertaruhan ya melawan Indonesia Jepang ya. Arahan-arahan dari Sintayong kepada timnas seperti apa ya? Ya, saya kebetulan pas berada di belakang tim manajer kita, kemudian beberapa pemain kita yang tidak masuk dalam list untuk turun ya, ada Sananta dan kawan-kawan, serta tepat di depannya Sintayong gitu. Sangat banyak Sintayong berdiskusi, misalnya terutama dengan Pratama Arhan gitu, kemudian juga dalam beberapa kesempatan kita tahu Sintayong marah sekali pada panitia pertandingan ofisial ya, ketika kita tidak diberikan VAR. Ada satu pelanggaran mungkin sedikit di luar kotak penalti Jepang. Sintayong beberapa kali mempertanyakan itu, bahkan dia pernah berteriak keras kepada hakim garis sehingga wasit mendatanginya dan memberikan kartu kuning ya. Tapi secara umum kita lihat, saya secara khusus ya mengambil beberapa video memperlihatkan bagaimana Sintayong mencoba segala cara, karena dia memang tahu persis Jepang bermain sangat baik ya di semua lini yang kita tahu. Doan, Kubo, bahkan Minamino yang turun pada saat terakhir pun ya, yang diturunkan pada saat terakhir pun bermain sangat baik. Di samping tentu saja Ueda ya yang main di Feyenoord gitu, bermain gemilang dengan mencetak 2 gol, 1 dari penalti, dan yang sedang Anda lihat ini hasil dari bagaimana Doan menyusur sisi kanan pertahanan Indonesia. Oke, nah ini kalau Maria dan juga Bang Ege, kalau kita bicara soal Sintayong ini kan juga kita lihat sempat momen Sintayong mendapatkan kartu kuning ya. Itu momennya seperti apa, Bang Ege? Ya, saya rasa dia merasa bahwa dan sebagian besar penonton juga ya, tapi barangkali ini ada sisi subjektivitas ya, wasitnya kadang-kadang dengan tim Jepang itu berbicara agak dekat, suka memegang pemain-pemain Jepang juga, sementara dengan kita terlihatnya sedikit agak galak gitu. Itu mungkin subjektif dari kita yang menonton di lapangan, tetapi memang banyak sekali permintaan dari pemain-pemain kita, khususnya saya melihat Pratama Arhan ya, yang meminta supaya pelanggaran di sisi kiri pertahanan Jepang pada waktu itu ya, ketika bola digiring oleh Witan dan teman-teman itu, supaya bisa mendapatkan VAR misalnya, tetapi itu ternyata tidak diberikan. Sementara ini pada adegan yang Anda lihat ketika ada tarikan terhadap Ueda itu, VAR ditampilkan dan kemudian wasit menunjuk titik putih buat Jepang ya, yang dieksekusi dengan baik oleh Ueda ya. Dengan baik, betul. Ya Bang Ege, tapi begini Bang, terakhir Bang, kita juga ingin tahu begitu ya secara langsung kalau di lapangan pada saat kemudian sudah berakhir dengan kekalahan Indonesia, ekspresi dari timnas kita pada saat itu seperti apa Bang? Oh iya, tentu saja saya ekspresi mimik wajah. Semuanya 2 hal. Yang pertama sudah merasa, saya rasa bekerja sangat keras dan kemudian tetap memberikan terima kasih kepada para pendukung ya, para Ultras, Garuda dan seluruh yang hadir. Timnas kita berkeliling ya,
ke arah penonton, mula-mula yang di belakang gawang Indonesia pada saat pertama itu, kemudian bergerak ke arah kiri lapangan sampai ke tempat kami sebelum masuk ke dalam ruang ganti, memberikan lambaian tangan, dan para penonton kita menyambut, meneriakkan semua nama mereka satu persatu, dan masih terlihat optimisme tentu saja. Sebagaimana Sintayong mengatakan, Sintayong tidak mau banyak berkomentar, para pemain juga rasanya tidak mau banyak berkomentar. Hari ini digunakan istirahat sambil menunggu, sama seperti kita di Indonesia pada 18.30 dan 22.00 waktu Indonesia hari ini. Nah itu dia yang kita nantikan ya Bang Ege ya, menarik nih, terima kasih banyak Bang Ege telah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini lama-lama nanti Bang Effendi Ghazali titelnya bukan ahli komunikasi politik lagi, tapi juga bola, pengamat bola dan juga ahli mikroekspresi. Tapi ini Bang Ege, kita ucapkan terima kasih loh ya, ini ganggu waktunya, jam-jam tidur kita ganggu, terima kasih banyak Bang Ege. Gimana Bang? Sama-sama. Enggak, saya cuma mau mengatakan begini, saya bersama teman-teman yang di sini selalu bergembira mengatakan bahwa kadang-kadang pemilu atau politik itu bisa membuat orang terpecah belah, tetapi kalau bola dijamin menyatukan katanya, bisa menyatukan dalam suka maupun duka begitu. Oke, mantap. Terima kasih banyak Bang Ege. Selamat beristirahat kembali dan selamat nonton bola lagi. Terima kasih banyak Bang Ege. Ya, pendukung timnas. Mudah-mudahan hasil terbaik hari ini ya dari 2 pertandingan yang kita sedang tunggu. Amin. Doa dan harapan kita bersama. Terima kasih Bang Ege.